Perempuan dan Politik oleh Ari Pradanawati. Pendahuluan, relasi antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu tema yang cukup menarik dan tidak pernah selesai untuk dapat dibahas dan dikaji lebih dalam. Relasi ini, secara sosiologis dan politis dapat dijelaskan dengan berbagai pendekatan. Menurut Bresler, patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Seperti digambarkan bahwa sosok ayah yang memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat, sistem patriarki melembagakan pemerintahan dan hak istimewa kepada laki-laki dan menghasilkan subordinasi terhadap perempuan. Charles E. Bresler, 2007. Hal ini berkontribusi terhadap peran perempuan dalam politik yang memberikan ruang bagi dominasi laki-laki. Susan Marham mengatakan bahwa problem budaya patriarki di Asia Tenggara merupakan problem substansial yang menyebabkan rendahnya akses perempuan dalam memanfaatkan ruang publik untuk meningkatkan akses dan partisipasi mereka dalam politik. Marham, 2013. Bresler mempertegas bahwa patriarki sebagai suatu konsep yang digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan studi feminitas, memiliki makna sebagai distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana para lelaki memiliki keunggulan dari berbagai aspek seperti salah satunya adalah penentuan garis keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang keluarga. Charles E. Bresler, 2007. Masyarakat yang menganut sistem patriarki meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang sangat dominan dibanding perempuan. Susanto, 2015. Budaya patriarki yang mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan gambaran bahwa laki-laki berada di posisi yang superior. Nur Cahyo, 2016. Dengan adanya pengaruh budaya patriarki, terbentuklah gambaran bahwa sejak awal laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan dalam berbagai kehidupan baik pribadi, keluarga, masyarakat maupun bernegara. Pengaruh biologis antara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya menjadi salah satu aspek penting yang membentuk budaya patriarki. Dawn, Kala dan Rosenbluth mengatakan bahwa budaya patriarki menutup ruang bagi meluasnya partisipasi perempuan dan rendahnya keterwakilan mereka dalam politik. Dawn, Kala dan Rosenbluth, 2018. Pembahasan keterwakilan perempuan dalam politik. Di bidang politik tentunya peran laki-laki sangat menonjol di berbagai sektor, baik di pemerintahan, kepartaian, legislatif, maupun eksekutif. Berdasarkan data, perempuan di parlemen memang mengalami peningkatan dari pemilu ke pemilu pasca Orde Baru. Namun peningkatan itu belum terlalu signifikan jika dibandingkan dengan laki-laki yang tetap mendominasi parlemen Indonesia. Pada pemilu 1999, jumlah kursi perempuan di parlemen mencapai 9%. Jumlah ini terus meningkat sampai dengan 11% di pemilu 2004 dan meningkat lagi menjadi 18% di pemilu 2009. Pada pemilu 2014, persentase perempuan di DPR RI mengalami penurunan dari 18% di pemilu 2009 menjadi 17,32% di pemilu 2014 dari 560 kursi parlemen yang diperebutkan. Berdasarkan hasil pemilu 2019, jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan menjadi 20,8% atau mendapatkan 120 kursi perwakilan dari 575 kursi yang diperebutkan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Ignatius Mulyono, 2010 dan Bambang Susatyo, 2018. Akan tetapi, peningkatan ini belum dipandang cukup memuaskan keterwakilan perempuan di parlemen dari pemilu ke pemilu, karena belum mencapai kuota minimal 30%, sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Bambang Susatyo, ada beberapa kendala yang menyebabkan keterwakilan perempuan belum mencapai 30% dalam pemilu di Indonesia. Antara lain, partai politik belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan. Kaum perempuan sendiri belum siap berkompetisi secara terbuka dalam politik.
kultur masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi perempuan dalam politik, Bambang Susatyo, 2018. Rendahnya keterwakilan perempuan di dalam politik menyebabkan munculnya anggapan bahwa dunia politik merupakan dunia yang keras bagi perempuan. Pendapat dari Muniarti yang menjelaskan bahwa patriarki sebagai suatu sistem laki-laki yang berkuasa untuk menentukan berbagai aspek yang akan dilakukan, Rohimah, 2014. Sedangkan Saraswati mengatakan bahwa patriarki merupakan negara yang mempromosikan dan memelihara berbagai praktek yang secara langsung serta sistematis menindas perempuan, Nur Cahyo, 2016. Untuk mengatasi budaya patriarki yang membatasi partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia, sebenarnya sejak tahun 2008 pemerintah menerbitkan dua undang-undang politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemilu yang melahirkan kebijakan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan di partai politik dan dalam parlemen. Namun mandat kedua undang-undang ini sampai sekarang belum bisa diwujudkan. Faktor penyebabnya antara lain adalah liberalisasi politik yang menuntut kompetisi dan persaingan politik yang kuat, menyulitkan perempuan untuk bersaing dengan laki-laki. Menurut Aditya Perdana dan Ben Hilman, kompetisi politik yang tinggi dengan sistem multipartai menuntut perempuan untuk lebih tangkas dalam menguasai dan mengendalikan partai politik. Studi mereka menunjukkan bahwa partai yang menempatkan perempuan di nomor urut 1 atau di nomor topi cenderung memberikan peluang kemenangan perempuan dalam pemilu, ketimbang perempuan ditempatkan di nomor terakhir atau di nomor sepatu. Aditya Perdana dan Ben Hilman, 2019. Perempuan yang ditempatkan di nomor urut pertama, di samping memperkuat posisi mereka mendulang suara dalam pemilu, juga membangkitkan partisipasi politik perempuan yang lebih tinggi dalam setiap sektor politik. Permana dan Hilman merekomendasikan kuota 30% perempuan yang tampaknya berupaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, namun sulit dipenuhi, mendorong beberapa partai politik untuk mempertimbangkan bagaimana mempromosikan tidak hanya kandidat perempuan, namun juga keberhasilan pemilu perempuan. Sudah menjadi jelas bahwa posisi pemungutan suara sangat penting untuk keberhasilan perempuan. Kesadaran akan isu ini memungkinkan aktivis perempuan untuk melakukan hal tersebut, melobi partai politik dan meminta pertanggungjawaban mereka, tidak hanya dalam memenuhi kandidat yang memiliki kuota secara sah, tetapi untuk memastikan bahwa jumlah perempuan yang adil berada di nomor 1 atau 2 dalam kertas suara partai. McCloskey menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan berbagai kegiatan sukarela warga masyarakat dapat mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa dan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Budiarjo, 2016. Sedangkan Miriam Budiarjo mengatakan bahwa partisipasi merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik melalui jalan memiliki pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi berbagai kebijakan pemerintah atau public policy. Budiarjo, 2016. Indonesia dalam data Global Gender. Kaum feminis memiliki peran untuk mendorong para perempuan agar bebas dari belenggu budaya patriarki dan melakukan aktivitas politik agar keluar dari hierarki politik yang maskulin. O'Neill dan Domingo, 2015. Masih banyak yang memandang bahwa perempuan tidak cocok dalam dunia politik dan politik merupakan domain laki-laki. Rohimah, 2014. Jika melihat Global Gender Report 2023 menurut World Economic Forum, negara Indonesia memperoleh nilai 0,697 dan peringkat ke-87 dari 146 negara. Global Gender Gap Index untuk Economic Participation and Opportunity berada pada peringkat ke-87 pada 2023 dan 2022 berada pada peringkat ke-92. Bidang educational attainment berada pada peringkat ke-106 pada 2023 dan 2022 pada peringkat ke-102.
Bidang Health and Survival berada pada peringkat ke-73 pada 2023 dan pada 2022 peringkat ke-77 dan bidang Political Empowerment Indonesia berada pada peringkat ke-81 pada 2023 dan pada 2022 peringkat ke-90. Jika melihat hasil laporan tentang Global Gender Gap Index Indicators Indonesia menunjukkan bahwa peringkat Indonesia dari peringkat ke-92 pada 2002 menjadi peringkat 87 di 2023. Indonesia mengalami kenaikan, namun posisi Indonesia masih berada pada peringkat bawah. Tentunya ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia yang semakin maju, namun tidak memberikan keleluasaan pada proses sistem demokrasi dalam pemenuhan kuota perempuan bidang politik di Indonesia. Bahkan untuk kawasan Asia dan Pasifik, Indonesia berada pada peringkat ke-9 di bawah negara New Zealand, Philippines, Australia, Singapura, Laos, Vietnam, Thailand, dan Mongolia. Posisi Indonesia yang berada di peringkat ke-9 untuk kawasan Asia dan Pasifik tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pegiat demokrasi, khususnya kaum feminis di Indonesia agar mampu mendorong keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Indonesia yang pernah memiliki kepala negara perempuan bahkan pemimpin kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota belum memberikan kenaikan peringkat Gender Gap Index bagi negara Indonesia menjadi catatan penting dalam kemajuan demokrasi di Indonesia. Pertarungan untuk memperebutkan tentang kuota gender yang sudah diakomodir dalam regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada hakikat menjadi peluang bagi kaum feminis di Indonesia untuk mampu mendorong calon-calon perempuan potensial agar mampu bersaing dalam pertarungan politik di Indonesia, termasuk sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam memajukan iklim demokrasi di Indonesia. Regulasi yang mengatur tentang kuota perempuan sebagai pengawas pemilu terdapat dalam pasal 92 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pusat Kajian Politik menjelaskan masih terdapat persoalan terhadap perempuan sebagai penyelenggara pemilu, terutama sebagai pengawas pemilu, Puskapol, 2021. Setidaknya data menunjukkan dari 2013 sampai 2018 tentang keterwakilan perempuan, 5 dari 17 anggota komisioner Bawaslu di 6 provinsi adalah perempuan, yaitu sekitar 29,41% dari keterwakilan perempuan sebagai anggota Bawaslu. Jika melihat tentang penyelenggaraan pemilu di dunia, pada hakikat Indonesia merupakan negara yang cukup unik di mana fungsi pengawasan pemilu dijadikan sebagai penyelenggara pemilu yang terpisah dengan Komisi Pemilihan Umum. Perempuan sebagai pengawas politik, sedangkan pembahasan tentang kuota perempuan sudah memberikan batasan aturan tentang keterwakilan perempuan di mana pimpinan partai politik di tingkat pusat harus diwakili setidaknya 30% perempuan. Aturan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang diatur di pasal 2 ayat 5. Selain itu, aturan tentang keterwakilan perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang mengharuskan bahwa calon legislatif minimal memiliki 30% calon perempuan. Aturan ini berupaya untuk memberikan peluang bagi perempuan dapat berpartisipasi dalam politik dan menjadi bagian dalam perebutan kuota perempuan, tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya berdasarkan regulasi undang-undang yang berlaku, Muharram dan Prasetyo 2021. Penelitian ini memfokuskan kepada kuota gender di lembaga pemilu, yakni sebagai pengawas pemilu sebagai kajian yang menarik, khususnya bagi para peneliti yang mengkaji tentang studi gender. Persoalan tentang keterwakilan perempuan di dalam dunia penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu, masih terlihat adanya ketimpangan gender di mana belum terpenuhinya kuota 30% bagi perempuan. Dari suara mayoritas anggota penyelenggara pemilu, keterwakilan perempuan hanya berkisar 20%. Perlu adanya upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan di berbagai sektor jabatan publik strategis sebagai agenda bersama, Puskapol,
2021. Ketimpangan empiris dari keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu menunjukkan minimnya jumlah perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu di berbagai tingkatan. Bahkan, jika dilihat dari jajaran komisioner Bawaslu, hanya ada satu keterwakilan perempuan dari total 5 orang. Bahkan di beberapa daerah masih ada yang tidak memiliki komisioner perempuan, Puskapol, 2021. Jika dicermati lebih lanjut, hambatan peningkatan keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu terjadi karena jumlah pelamar laki-laki jauh lebih banyak ketimbang perempuan pada pendaftaran calon komisioner. Sementara itu, dari proses seleksi, terdapat persoalan yang serius terkait belum meratanya perspektif keadilan gender di dalam tim seleksi maupun di DPR. Regulasi teknis senyatanya belum secara maksimal dapat mendorong ditegakkannya keadilan gender yang diyakini menjadi salah satu penyebab ketimpangan. Penutup, ada beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak politik perempuan, seperti pemahaman yang salah tentang gender dalam politik, di mana orang terus percaya bahwa dunia politik adalah milik lelaki, dan risiko yang terkait dengan peran sebagai pengawas. Pekerjaan pengawas pemilu, tidak jarang terjadi perbedaan kepentingan antara peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan individu-individu yang memiliki kepentingan politik. Intimidasi, ancaman, dan lainnya seringkali terjadi di dalam proses pengawasan pemilu. Jadi, tidak jarang perempuan memilih untuk menjadi penyelenggara pemilu di Komisi Pemilihan Umum, yang dianggap lebih aman dari berbagai kepentingan politik yang berbeda. Juga, diperlukan pendidikan politik dan dorongan untuk perempuan memiliki kepercayaan diri agar mampu bersaing dengan para laki-laki dalam dunia pengawasan pemilu. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya ketimpangan dan rendahnya keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu, yaitu jaminan regulasi yang lemah, akses informasi rekrutmen yang masih terbatas, pemahaman mekanisme tentang proses seleksi yang belum dapat dipahami dengan mudah, lingkungan politik yang tidak sensitif akan gender dan perspektif keadilan gender tim seleksi yang masih belum merata. Dukungan politik yang masih lemah sampai hambatan yang masih bersifat kultural menjadi penghambat jumlah keterwakilan perempuan saat mengikuti seleksi di lembaga penyelenggara pemilu. Faktor lain dari rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu yakni: pertama, motivasi serta kepercayaan diri masih rendah. Akses terhadap informasi masih minim, dukungan terhadap perempuan yang masih minim. Kedua, jaminan regulasi masih kurang mendukung. Ketiga, dukungan politik masih rendah. Keempat, perspektif gender yang belum merata. Puskapol, 2021. Biodata: Ari Pradanawati, lahir di Semarang, tanggal 1 Mei tahun 1961. Meraih gelar sarjana administrasi niaga pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 1985. Meraih gelar magister agribisnis, 1990, dan doktor ilmu sosial, 1996, pada program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran. Guru besar dalam bidang sosiologi industri pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Aktif mengajar sejak 1987 di S1 dan beberapa program S2 sejak 2000 dan program S3 sejak 2003 di lingkungan Universitas Diponegoro. Pernah menjabat sebagai sekretaris program S3 Doktor Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2013 sampai tahun 2017. Telah menulis banyak artikel di beberapa jurnal nasional dan internasional serta beberapa media koran. Menulis 22 buku, diantaranya tentang pendidikan politik, demokrasi, pemilu, pilkada, ekonomi politik, peran buruh perempuan, gerakan sosial buruh industri, memperoleh 10 hak atas kekayaan intelektual. Menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun pada 2019 dan 20 tahun pada 2012 dari Presiden Republik Indonesia. Menjadi dosen berprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2009.
Pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah tahun 2003 sampai tahun 2008. 2 periode menjadi pengurus Pusat Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial sejak 2014 sampai sekarang. Menjadi anggota Dewan Profesor Universitas Diponegoro tahun 2020 sampai tahun 2025.